Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri faqul batang bi lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Maka nikmat itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Terbukti hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di bulan Syawal. Tepatnya kita sudah berada di penghujung Syawal. Berapa Syawal? Bulan ya kan? 1444 Hijriah. Seterusnya ibu-ibu yang rahmati Allah, mari kita perbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentunya kita diberikan Allah kesempatan, baik itu kesempatan waktu, umur, rezeki, selagi kita masih hidup dapat berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Dan tentunya juga nanti adalah sama-sama kita mengharapkan mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan kepada kita umatnya, keluarga kita di rumah, khususnya Sahibul Bait rumah ini adalah syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ringan-ringan saja, kita masih dalam suasana hari raya, lebih tepatnya 25 apa 26 kalau tak salah, 26 lah ya. Maka tidak ada salahnya secara pribadi saya mengucapkan apa nama istilahnya, memohon maaf yang sebesar-besarnya minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun dikatakan guru juga tak ada sambungnya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan insya Allah ya sesuai dengan makna bulan Syawal, artinya kita meningkatkan seluruh kegiatan kita, baik itu kegiatan yang bersifat ibadah, amal ibadah, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, tapi itu semua adalah ujung-ujungnya menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak bisa saling mengunjungi. Di antara kita mungkin banyak kesibukan, maka kesempatan kita memulai daripada pengajian kita, istilah orang adalah iftitah. Ini namanya pembukaan pengajian. Dan ada juga sebagian daripada majlis-majlis taklim perwiritan sudah buka minggu yang lalu. Kalau 2 minggu pertama jarang ya itu, karena mengingat orang masih banyak melaksanakan Syawal,
dan lain sebagainya. Maka kita pun termasuklah pengajian kita, wirid yasin kita Ar-Rahmah ini membuka ataupun pembukaan pertama perwiridan yasin dan taklim sesudah kita menghadapi bulan suci Ramadan, juga penyambutan daripada hari raya Idul Fitri tahun ini. Makanya hari inilah kita bukalah pengajian kita ini, karena mungkin kita berpikir kita semua sudah maksimal, baik ibu-ibu terutama doanya sudah selesai, kemudian bisa juga sudah melaksanakan yang namanya puasa Syawal. Ya, karena banyak ulama mengatakan, ada yang bilang boleh menggandeng puasa qadha dengan puasa sunnah Syawal. Ada yang bilang tak boleh kalau masih ada waktu. Kalau ibunya melaksanakan qadha puasa mulai daripada 2 Syawal, maka waktu Syawal itu masih panjang, masih bisa lagi dapat untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal. Tapi mungkin karena sesuatu hal kesibukan dan sebagainya, namanya manusia, cuma ada waktu kita di penghujung Syawal, maka kata mazhab Syafi'i bolehlah kita gandeng, tapi diutamakanlah puasa qadha. Sengaja aku niat qadha puasa, ya tak pun kita bilang gandeng, otomatis itu. Kenapa? Karena memang ini adalah bulan Syawal. Sama yang itu, kalau kita berniat puasa qadha atau mengqadha puasa di hari Senin, itu puasa Senin tergandeng. Berniat kita mengqadha puasa dari Kamis, maka puasa Kamis tergandeng. Tapi kalau sunat sama sunat, aku sebutkan sengaja aku misalnya puasa Senin sekaligus puasa Syawal, itu dia. Itu bedanya. Kalau yang wajib bisa mengandeng yang sunat, tetapi kalau sunnah itu harus dijelaskan dia. Walaupun ada juga ulama mengatakan tak pun disebutkan pun sah, terdapat dia. Tapi ada juga mengatakan harus satu-satu. Itulah tadi pendapat orang itu kalau waktu itu masih panjang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sekedar penyampaian kita di awal supaya kita paham duduk persoalannya, dalam rangka baik itu ibu-ibu mengqadha puasa, mendudukkan qadha puasa Ramadan yang tertinggal, kemudian mendudukkan puasa sunnah Syawal di bulan Syawal yang memang kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam suasana masih dikatakan bulan Syawal lah, dikatakan penghujung Syawal. Maka kalau kita kaji tujuan kita kemarin yang melaksanakan ibadah saum Ramadan ditambah dengan qiyam Ramadan di malam harinya, kan ditegaskan Allah dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu atau atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi para ulama mentafsirkan di sini Allah mengatakan agar kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Samunya itu ketika kita bercakap sama anak awak, mudah-mudahan kau menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan kau menjadi orang yang baik. Hati doa. Allah pun mengatakan mudah-mudahan dengan puasa Ramadan yang kau laksanakan, wahai hambaku, ya, dengan syarat ketentuan berlaku, mudah-mudahan kau jadi orang bertakwa. Jadi Allah saja yang mengatakan dalam Al-Quran tersebut mudah-mudahan. Mudah-mudahan, tahulah kalau mudah-mudahan nih, bisa saja kemarin ketika takbir berkumandang kita menjadi orang-orang yang menyandang gelar bertakwa, bisa saja ada di antara kita, bahkan mungkin kita ya tidak mendapat predikat takwa sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kembali daripada bahasa Al-Quran tersebut adalah agar kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi tak 100% dulu.
Jadi mengapa kata ulama, apalah makna takwa itu? Sekarang takwa kau tahu kan? Maka bahasa Arabnya itu kan terdiri dari 4 huruf, Bu. Ada huruf ta, ada huruf kha, ada huruf waw, ada huruf ya. Ya kan, Bu? Ta itu apa artinya? Kata ulama, yaitu tawaddu, rendah hati. Maka orang-orang yang sukses selesai melaksanakan saum Ramadan ditambah lagi dengan qiyam Ramadan. Apa makna qiyam? Qiyam Ramadan ini, Bu, menghidupkan malam. Maka tak dikatakan Rasul man shalla imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan solat, tapi dikatakan Rasul 2 hadis itu, Bu. Ya, 1 man soma, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, semata-mata menghadapkan ridha dan penilaian Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, maka dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Satu lagi hadis mengatakan mangkoma. Mangkonyo kadang awak pendengar awak soma koma. Itu beda. Kalau mangkoma, barang siapa yang menghidupkan, dari kata qiyam, berdiri, menghidupkan malam daripada malam-malam Ramadan, lagi-lagi iman wa ihtisaban, semata-mata dia kena penuh dengan keimanan dan semata-mata menghadapkan penilaian dan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampunkan dosanya yang telah lalu. Ulama mengatakan, Bu, yang dikatakan dosanya yang lalu itu bukanlah dosa-dosa besar, melainkan adalah dosa-dosa kecil. Itu dia. Ya. Maka qiyam dikatakan, apa makna qiyam? Qiyam itu sudah termasuk solat tarawihnya, termasuk solat witirnya, termasuk baca Quran tadarusnya, termasuk iktikafnya, termasuklah zikir-zikirnya, termasuk solat tahajudnya, solat tasbihnya kalau yang malam, termasuk solat hajat diperbanyak, solat sunnah wudhu diperbanyak, solat sunat apa lagi? Solat sunnah, pokok solat sunnah lain lah. Itulah dikatakan dia qiyam Ramadan. Maka orang tersebut, kata ulama, maka dia akan melahirkan orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nak menengok orang, Bu, ada perubahan dia ketika sebelum Ramadan, sesudah Ramadan, tengok macam mana dia kalau Ramadan. Samanya gaya apanya, PL-nya, tingkahnya, sikapnya. Kita pun begitu juga dalam rumah tangga. Ketika Ramadan keras, ketika Ramadan kita bukan main sombongnya. Selesai melaksanakan puasa Ramadan, ibadah-ibadah lainnya, baik siang maupun malam, maka macam mana hasilnya? Apakah kita menjadi orang yang tawaddu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bisa lihat sukses tidaknya seseorang itu, kita inilah mampu melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Kalau tak ada perubahan, pasti dia belum menyandang orang-orang yang bertakwa. Dalam artian dia bukan orang yang tawaddu, rendah hati. Bahkan sebaliknya, apa lawan tawaddu kata ulama? Adalah sombong. Istilah penyakit dulu namanya AIDS. Oleh AIDS itu penyakit yang membahayakan, menular. Tapi di sini dikatakan hanya tu angkuh, irinya tu iri, D-nya tu dengki, S-nya tu somse, sombong sekali. Jadi kalau ada orang yang sesudah Ramadan, dia bukannya makin tawaddu, malah makin punya penyakit AIDS. Ya, sebelum puasa penyakit AIDS-nya tak banyak. Penyakit angku iri dongki sombongnya masih sikit. Tapi begitu sesudah puasa makin parah. Berarti dia belum benar-benar orang-orang yang sukses, yang selesai melaksanakan tugasnya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, alias menyandang orang-orang yang bertakwa, lebih khususnya menyandang orang-orang yang tanya tadi, ya huruf ta tadi,
tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Ustaz? Apa faham? Ya. Kalau adanya orang sesudah masuk Syawal, bulan-bulan berikutnya 10 bulan, sama sajanya penyakit tadi yang lawan tawaduk tadi, iri dan dengki terutama ya. Yang pertama apa? Masih lagi ketika nampaknya jirannya masuk kulkas, tetap dia menggigil kedinginan. Berarti tak sukses. Masih lagi dia punya sifat ketika jiran tetangganya, sanak saudaranya membeli kipas angin, dia kepanasan. Papa. Dari mana dapatnya duit? Maka bisa dia beli kipas angin yang pakai air tuh kan, begitu kan? Berarti belum dikatakan dia sukses melaksanakan puasa. Kalau ada saudara awak, pemilik awak atau jiran awak pun membeli mobil Avanza, awak atau kita nak masuk ambulan, dibawa ke rumah sakit kerana tak tahan menengok orang meningkat usaha. Itulah dia, Bu. Kemudian apa lagi, Bu? Angkuh, sombong dan takabur. Inilah yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena di dalam kitab Nasuhibul Ibad dikatakan, apalah yang menyebabkan seseorang, kita inilah manusia ni bisa sombong. Ternyata ada 4 penyebabnya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah ziyadatul mal. Ziyadatul mal. Yang menyebabkan kita ni manusia ni, hamba Allah ni, mengapa bisa kita ni berlaku sombong, berlaku takabur, berlaku angkuh? Rupanya ada 4 faktor penyebabnya, Bu. Cuba perhatikan. Cuba tanya topuk dada, tanya. Bukanlah tanya hatilah, dia tanya iman. Apakah kita termasuk gejala penyakit tersebut? Yang pertama, ziyadatul mal. Yang menyebabkan seseorang itu bisa berlaku takabur, sombong dan angkuh, pamer. Pertama adalah ziyadatul mal. Ziyadatul mal, tambahnya harta. Ini faktor utama, bisalah kita pahami. Bisa kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dah berapa lama kita hidup di dunia ini? Ada orang kan begitu kan? Bertambah hartanya, bertambah sawitnya. Ya, kalau dulu sama-sama masih golongan duanya suami awak, masih hendak lagi dia menyapukan awak. Tapi begitu naik pangkat, bertambah jengkol, dia pun mulailah tak kenal sama awak. Itu siapa contoh yang diberikan Allah? Korun itu, Bu, sudah pernah saya sampaikan kan? Membawa gombok kunci gudang menyimpan hartanya saja itu 10 orang lebih untuk membawa gombok kunci gudang sekaligus. Masuk tidak dia kelawak macam mana orang nak mencuri. 10 orang lah membawa gomboknya, barulah bisa terbawa kunci gudang, kunci berangkas. Macam mana nak mencuri? Ya kan? Itulah salingkan sombongnya, politnya sekaligus, kedekutnya. Ya, si korun tadi takut dia harta ini dicuri, dibuatnya lah gomboknya mesti diangkat oleh 10 orang lebih. Togap-togap orang ya, Bu. Bukan kocik-kocik macam saya. Togap-togap. Macam kira siapa lah togap. Macam-macam pegulat tu membawanya, Bu. Kalau macam saya membawanya 30 orang. Macam mana mencuri? Salingkan politnya dia. Apa yang terjadi dalam kehidupannya si korun ni? Jiran tetangga, jangankan dia, Bu, kabininya pun dia polit. Apa yang terjadi? Dia tertimbun dengan hartanya. Allah abadikan dalam Al-Quran. Itu tu, Bu. Bawa mereka baru lagi naik jadi tekong, dah mulai lah, Bu. Berjalan pun macam tak injak bumi ada. Macam tak injak bumi. Kalau dunang ramah, ke mana kakak? Ke mana Bu Yasmina dah kata. Tapi kalau naik jengkol ni, atau jengkol apa lah tak tahu. Mulailah tak nak menyapu. Kok bisa dia, Bu? Kalau nampaknya masih ada jalan pemotongan puak-puak, dia belok. Di masjid nampaknya awak, ya, mau dia kang pindah ke supply supaya berjumpa sama awak. Samanya itu. Ada cerita, waktu susah awak dulu, masih mau nak menolong. Datanglah kakaknya pula kan.
Kakaknya ni pula naik apa? Naik apa dia bilang ini? Naik sepeda lah dikatakan dulu. Sepeda itu dah sepeda tua. Ya kan? Punya rantainya sirait siregar. Ya kan, Bu? Punya sepeda aja. Kok udah hafat rantai. Kemudian suara keringnya pun dah tak jelas lagi. Kering, giring, ginting gitu. Begitu sampai rumah adiknya ni, pis pelukis ini. Jadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Menangislah kakak itu singguk-singguk. Kenapa kakak? Tolong aku dek, udah tiga kali datang. Apa tu kak? Apa biasalah ansuran apa mekar dari kapias kata. Bayangkan. Sama-sama susah masih. Adalah duit adiknya ni. Inilah yang bisa ku bantu kak. Sama-sama susah. Apa kata Allah? Kau amalkan ayatku. Alladzina yumtiku nafi sarra ibad dora. Ini termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Orang yang mau menginfakkan hartanya, baik itu dalam keadaan lapang atau keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang awak ada berimpak, itu so pasti. Samanya itu, apalah amalan orang kaya? Bukan zikir, tapi berimpak. Apalah amalan pejabat? Bukan puasa sunnah, tapi maneken. Macam mana bisa daerah tu jauh dari segala macam prostitusi, narkoba dan sebagainya. Buat peraturan daerah, ya, untuk kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa, kepentingan generasi. Itu dia, bukan amalan pejabat tu puasa sunnah, amalan orang kaya itu bukan solat sunnah, tapi mengimpakkan hartanya. Kalau macam amalan kami ni, mengajahlah. Amalan kami apa ustaz yang awam ni? Itulah tadi, berzikir, banyak solat sunnah. Kalau kayanya pula ibu, banyakkan impak. Kalau punya pengaruh jabatan, buat peraturan. Apalagi nak 24, siapa nak mencalek sini. Kalau penjabat besok buat peraturan yang menguntungkan rakyat, kan? Jangan sebelum terpilih, wah sibuk, kan bu, uang minyak, selama ni tak apa nak kasih uang minyak, kasih uang minyak. Yang terpilih besok jangan kang uang minyak, uang awak tak kena, kan? Sebelum terpilih uang minyak, nak ramah ni tu, kau nak ke mana kakak? Sebelum terpilih, kalau terpilih besok habis putus awak. Kita buktikan nanti. Nah, begitu datanglah, dibantunya lah. Terima kasih adik. Nak tak berapa lama adiknya ni pun sukses suaminya. Tadi saya bilang tadi naik pangkat. Datang lagi kakaknya. Kakak ini pun pula itulah tadi. Tak naik belum tahap ekonomi. Datang lagi tu. Udah tahu adiknya ni. Sini kau dulu panggil anak. Apa mak? Ya, itu wak kau nak datang itu Kau tahu mak, dari mulai gayung sepedanya tahu aku nak meminjam duit. Ya Allah, ya Rabb. Udah naik tadi ni. Kalau sama-sama tadi masih saling merasakan. Ya, bilang nanti omak tak ada. Omak ni jang. Bilang sajalah. Aku kasih kau duit tak lah nak dia mak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk wak, tak apalah masuk. Mana mak kau? Baru pergi wak ke pajak. Tadi baru jumpa lah kami di simpang. Iya wak, tak berapa lama pergilah diboncengkan ayah. Datang adiknya ni, pun mak si budak tadi, bocor halus. Mengintip-ngintip di tudung jendela. Nampak kakaknya ni. Cuma apa ni, tersinggung. Betul lah mak kau ke pajak. Ke pajak wak. Pajak wak. Betul lah, pajak wak. Bilanglah, misalnya tersinggung kakak. Tersinggung lawak budak ni tadi. Bilanglah sama mak kau, Kim salam wak tadi datang. Dan satu lagi posan wak, bilang sama mak, kalau kau pajak jangan tinggalkan kapalo. Kalau dah nak bilang tak, jangan ngintip-ngintip. Kan? Itulah budak-budak. Nah, itu tadi, itu mencontohkan kalau sudah naik awak. Ini kan maunya kamu. Kalau sudah naik prestasi, mudah-mudahan tak begitu. Kalau susah awak sama, dikala awak pun lebih dari saudara-saudara awak, maka kita pun saling juga membantu. Ta'awanu 'alal birri taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa lagi yang menyebabkan seseorang itu bisa sombong? Yang kedua adalah ziyadatul mansib. Ini tadi Bu, menyambung kaji tadi, bertambah kedudukan, bertambah pangkat, jengkol, jabatan awak. Tadi harta. Siapa contoh dikasihkan Allah, diabadikan Allah?
Firaun itu bukan main dia, Bu. Sombongnya karena dia memiliki kekuasaan yang luar biasa, otoriter, lebih hebat lagi dari Hitler, ya kan? Memaksakan kekuasaan. Kalau tak mau menurut, bilangnya dia sebagai Tuhan, mematikan dan bisa juga mengkasihkan kesempatan hidup. Maka banyak orang yang berlaku seperti ini. Firaun zaman now, ya, bertambah kedudukan, bertambah jabatan. Padahal jabatan itu adalah titipan, dikasih kesempatan, tapi tidak menggunakan kesempatan jabatan itu untuk menolong saudaranya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat nanti 2024. Ya kan? Saya bilang tadi, belum terpilih, masuk masjid, masuk musola, masuk rumah-rumah orang, segala ini sapu-sapukan. Ramah bukan main. Begitu besok terpilih, itu pula sama awak. Ya, digantinya nomor HP-nya, Bu. Digantinya nomor HP. Ibu telepon tulalit. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Mulailah menghepet ibu-ibu ni. Oh, lantang po, ya. Begitulah. Bah, tapi dah aku kasihnya kamu, katanya. Udah aku masukkan gula. Pak, buah kata. Udah katanya. Allah ya Rabb. Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan seseorang bisa sombong, angkuh, adalah ziyadatul ilm. Bisa, Bu, bertambahnya ilmu pun bisa kita berlaku sombong. Hati-hati gitu, Bu. Ya. Jangankan kalau kita bertambah ilmu, mantang-mantang mohon maaf anak kita sekolahkan tinggi-tinggi, itu lama. Apa yang kabar anak kakak? Oh, jangan kau tanya kalau anak aku ayah 4 orang semuanya S1. Gitu. Ini kan kita ikut-ikutan. Yang satu nama satu mana Kak? Jakarta tugas di Departemen Kehakiman. Yang dua Kak, dokter dia. Kadang memang adanya kang orang, ya, cakapnya rendah, tujuannya lantang. Kan? Tujuan lantang. Itu tadi ya, kalau kita kajikan bertambah tu. Ya. Kita tengok abang tu Kak, belakangan ini agak sibuk. Iya, abang kau tak tahulah. 4 harinya di laut tapi dapatnya 30 juta. Iya. Mau rendahnya dia tapi tujuan lantang. 4 harinya di laut tapi dapatnya 20 juta, 30 juta. Ada begitu kan? Hati-hati gitu. Maka ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Kami ini pun hati-hati. Yang para penceramah jangan sompat. Bisa. Siapa contoh? Itulah Haman. Siapa Haman ni, Bu? Haman ni adalah penasihat sekaligus istilahnya ini, konsultannya Firaun. Pintar, Bu, pintar. Kalau ada zaman itu profesor, Doni di atas profesor, pintar. Ahli teknokrat, ahli pemerintahan, ahli pembangunan. Haman, Allah abadikan dalam Al-Quran. Tetapi dia tidak menggunakan ilmu kelebihan yang Allah berikan kepada dia untuk membantu Nabi Musa, melainkan dia membantu Firaun. Apa yang terjadi? Ikut dia sama-sama Firaun tadi. Maka berhati-hati gitu. Ini anak-anak kita pun yang belajar-belajar nih, terutama hafiz-hafiz nih, kalau dah jadi hafiz Quran, pandai ilmu, ya, menyapu kita pun yang tua-tua ni tak mula. Iya, yakin. Bisa jatuh sombong, bisa dengan bertambahnya ilmu. Apabila kita tidak memahami bahwasanya sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah sepenuhnya. Mudah bagi Allah detik itu mencabut ilmu itu dari dada kita. Yang keempat apa lagi Ustaz? Adalah ziyadatut ta'ah. Ini hati-hati gitu. Ni apa contohnya? Mohon maaf ya Bu, saya bukan anak mengajari lima berdiri ini sama-sama. Saya pun menggalinya ini dari ceramah guru-guru gitu nya. Hati-hati kita selfie yang sedang beribadah. Hati-hati. Bisa saja nanti orang sakit menengok. Apalagi ini ada marah katanya. Ulama Mekah katanya. Jamaah haji Indonesia ratu selfie katanya. Ya, jamaah umroh Indonesia ratu selfie. Kecuali ada tujuannya, Bu. Ada tujuannya, mungkin dia punya nak menjelaskan ini sedang berada di kapal. Yang sekadar berselfie jalan. Sikit-sikit yang berselfie di masjid. Halo, kami sedang sholat tarawih. Kami sedang berada di masjid Abdul Bakar Kisaran. Isong tak mani. Kami sedang berada di
udah mau turun dari pesawat, nak mau menuju ini, selfie. Yang betul tujuan kita nak ke tanah haram, nak beribadah, tetapi bisa nanti orang timbul suudzon sama kita. Ya iyalah mentang-mentang kau banyak duit, iyalah begini ini, kami tak bisa kamu kah, kami tak bisa kamu dan sebagainya. Hati-hati gitu. Kita penang apa ni betul orang. Elok tanya orang. Ku tengok kakak dan sibuk saja. Oi, kalau aku ni adik janganlah kau tanya. Dari mulai Senin sampai Minggu tak ada aku di rumah. Kemana kakak? Oi, pengajian ku nan banyakan. Dari hari Senin aku pengaji masjid ini, berat Yasin ini. Apa lagi puasa kemarin? Ku tengok kakak jangan di rumah. Iyo, aku selama puasa ni janganlah kau cari. Kenapa? Fokus aku nak beribadah ni. Aku solat tasbih tiap hari. Itu kalau pagi jam 10 solat tasbih di masjid Saksi. Kalau malam kan aku pergi ke masjid aku sana, diceritakan semua. Jadi hati-hati dengan bertambahnya pun taat kita di hadapan Allah, bisa saja sekaligus bercampur aduk bertambah kesombongan kita di hadapan manusia. Itu tidak bernilai pahala tentunya di hadapan Allah. Terutama tadilah Bu, hati-hati kita yang mempos kita yang sedang beribadah, terutama haji dan umrah. Nah, apa lagi Bu? Masih kita dalam mengkaji makna takwa tadi. Tadi saya tawaddu rendah hati. Maka orang-orang yang selesai sukses melaksanakan puasa Ramadan menyandang gelar takwa, tentunya dia punya sifat tawaddu, rendah hati. Apa lawan tawaddu? Jauhi sifat aids tadi, angkuh, iri, dengki dan sombong, dengan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan. Yang kedua, apa lagi Ustaz? Qanaah. Hidup apa adanya, bukan ada apanya. Apa pahamnya? Dengan kata lain, bersyukur kita dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Bersyukur. Syukur bin nikmah. Tahaddus bin nikmah. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam solat kan pernah sampaikan 8 yang kita pinta. Rabbi, di antara dua sujud duduk. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada dua di situ. Wajburni, cukupkan aku. Kita minta cukup, bukan minta kaya, bukan minta lebih-lebih. Kenapa Ustaz? Karena Allah lebih tahu Bu, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau ditanya hati kita ni, masing-masing kita ni punya keinginan. Cuma itu tadi, topuk dada, tanya kantong, tak lalu awak. Makanya wajibun ni ku cukupkan engkau wahai hambaku, wahai Taufik. Kenapa? Karena tahu aku apa yang keinginan kau. Karena itulah manusia ni. Manusia ni sifatnya dalam Al-Quran apa? Suka resah, suka gelisah. Ya.